Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK. Ini bukan clickbait teman-teman, tapi beneran kejadian di Bandung. KPK turun tangan nih buat nyari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Nah, salah satu tempat yang jadi sasaran adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Jadi KPK itu sebenarnya lagi mendalami kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan udah nerbitin surat perintah penyidikan dari 27 Februari 2025. Nah, sampai di mana Senin kemarin tim penyidik langsung turun ke Bandung buat ngumpulin bukti. Dan di mana dua pimpinan KPK udah juga konfirm nih kalau penggeledahan ini memang ada hubungannya sama perkara BJB. Yang bikin makin penasaran teman-teman, sebenarnya udah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, tapi KPK kabarnya masih merahasiakan identitasnya. Kata pihak KPK sih keputusan buat ngumumin tersangka itu ada di tangan penyidik. Nah, kira-kira kasus ini bakal berujung kemana teman-teman? Apakah RK bakal terseret atau cuma jadi saksi aja? Coba share pendapat kalian di komen dan kita tunggu kabar terbarunya ya teman-teman. Panggung sandiwara telah usai. Tapi selamat, karena beberapa tahun ke belakang Anda sudah pintar menyembunyikan kebobrokan dan kebusukan diri sendiri. Kamari pas waktu ngarampok, siga macan beringas. Aina geus make rompi, tiba-tiba jadi jelema alim, tungkul wae terus. Tapi pertanyaan anak, kira-kira si RK masih kena bisa sareti berat teu nya? RK, ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tetapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nah, kan kata saya juga apa? Akhirnya teka-teki di dunia perpolitikan mulai terungkap, mulai terlihat terang. Inilah alasan kenapa di zaman RK tidak ada yang berani mengkritik, sedangkan di zaman Kang Deddy Mulyadi sekarang banyak sekali pejabat dan yang lainnya mengkritik, bahkan ada yang menghina, ada yang mencaci maki, ada yang menuduh. Inilah alasannya, karena di zaman RK itu semuanya kebagian, beda dengan di zaman Kang Deddy Mulyadi. Bukan kebagian, justru anggaran-anggaran dan tunjangan-tunjangannya juga habis dibabat sama Kang Deddy Mulyadi untuk mesejahterakan masyarakat. Nah, buat Dodi Permana, terus si Barnas, terus si Windy pengacara, si Nenden, si Cecep, berani nggak kalian mengomentari ini, mengkritik masalah ini nih? Kalau kalian tidak ada yang berani mengkritik, tidak ada yang berkomentar, berarti fix kalian adalah kelompok dari apa namanya itu? Ya, rayap-rayapnya pemerintah buat ngehabisin dana dan anggaran pemerintah untuk dimakan sendiri. Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka nomenklatur anggaran dulu yang digital IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara, dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasi. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Dede jalana goreng, Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar.
Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam, ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun Pak, dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Wing lamun misalkan jadi mamang RK, aslina ayeuna teu bisa hees. Galau, gundah gulana. Apakah diriku akan ditetapkan jadi tersangka juga? Apakah diriku akan ditahan juga? Aduh. Ya kita tahu kemarin KPK resmi menahan 4 tersangka dalam kasus korupsi dana iklan Bank BJB yang merugikan negara sampai 223 miliar. Bahkan pengembangan kasus ini diduga mengarah kepada sang mantan orang nomor 1 di Jawa Barat, tidak lain tidak bukan adalah Mamang RK. Bahkan bukan hanya ke Mamang RK, KPK juga disebut ya berpotensi akan memeriksa aura kasih dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB. Ya kita tinggal tunggu saja kasus korupsi dana ikan BJB ini akan sejauh mana. Pasca ditahannya 4 tersangka dalam kasus ini, apakah akan ada tersangka-tersangka lainnya? Apakah Tuan dan Nona juga ikut terlibat dan akan ditetapkan jadi tersangka juga? Kita tunggu di episode selanjutnya. Abang terus-menerus kotor hatinya sama KDM. Pikiran abang terus-menerus dirasuki setan untuk menghasut orang-orang agar membenci sama KDM. Meragukan, sangat meragukan, bukan sangat meragukan, tesa antitesa, bertolak belakang. Bahwa Deddy Mulyadi tidak efektif untuk suara Prabowo, tidak efektif juga untuk suara partai. Efektifnya untuk dirinya sendiri. Iya, dia personalisasi dirinya sendiri. Maksudnya dia hanya membangun persona dirinya sendiri. Oh iya. Halo Bang Dodi, mohon izin untuk menjawab. Dari apa yang barusan abang sampaikan tentang masalah KDM yang bertolak belakang dengan suara Prabowo, yang bertolak belakang dengan suara Gerindra. Gini Bang, dalam Islam, ini mohon maaf ya, bawa-bawa Islam, bawa-bawa agama. Dalam Islam, jika seorang makmum, ya, kita berjamaah sholat maksudnya. Tapi, jika seorang makmum itu mendengar ada lafaz bacaan bismillah kah, dari bismillah sampai waladhdallin, dari surat-suratnya pokoknya, itu dari imam ada yang salah ataupun ngawur bacaannya, itu si makmum bisa untuk mengundurkan diri dalam niat dalam hati. Ya. Nah, dalam Islam, dalam agama pun memperbolehkan. Walaupun toh kita satu tujuan, tapi hati kita berbeda. Gitu loh, Bang. Nah, maksudnya gini. Prabowo memiliki wacana yang seperti itu. Tapi rakyat Jawa Barat tidak pro dengan wacana yang telah Prabowo istilahnya tuh lemparkan ataupun ajukan ataupun jalankan. Itu tidak seideologi masyarakat Jawa Barat. Nah pertanyaannya, apakah kita itu harus tetap bertahan, Bang? Gubernur kita itu pro dengan rakyat. Gubernur kita, KDM khususnya, itu mendengar suara rakyat. Gitu loh, Bang. Ya. Nah makanya antara gubernur dengan rakyat itu menjadi satu. Hingga akhirnya disitulah perkataan yang abang sampaikan itu bertolak belakang. Ya wajar menurutku Bang. Wajar. Antara kita gubernur bertolak belakang dengan adanya istilahnya tuh gagasan dari presiden. Dari Prabowo. Gitu loh. Prabowo maunya ke sini, sedangkan rakyat maunya ke situ. Nah, sedangkan yang tengah-tengah ini gubernur KDM itu pro sama rakyat, ya otomatis gubernur memilih rakyat. Karena apa? Karena gubernur mendengar ataupun terjun langsung ke lapangan, mendengar suara rakyat. Gitu loh Bang. Dan yang pasti, mohon maaf nih sebelumnya, abang terus-menerus kotor hatinya sama KDM. Pikiran abang terus-menerus dirasuki setan untuk menghasut orang-orang agar membenci sama KDM. Dan hati abang pun terus-menerus istilahnya diserang
dengan kata-kata wallahu alam, apakah itu iri, apakah itu dengki ataupun gimana, saya pribadi pun nggak tahu. Yang pasti setiap perkataan abang itu seolah-olah menghujat KDM. Saya hanya mau mengingatkan bang, ingatlah pesan malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW. Aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Barakallah. bos maneh rinyuh teh kasus korupsi kumaha komentar atuh teu ngejar dog. Ieu rinyuh ka mana geng-geng rinyuh Dorna CS. Iya bos lain kasus korupsi komentar atuh lain cari cing wae ka KDM masih mah nyerang teh anu kerjana geus bogoh transparan tinggal bos maneh aduh aya komen Ridwan Kamil rek nyalonkeun deui jadi gubernur cenah engke 2002 salapan wargi-wargi terutama ibu-ibu setuju teu setuju henteu aya statement kieu terlalu cantik cenah Jawa Barat dibiarkan berantakan belah manana RK. Nah atuh aya nangis dibeberes ku KDM maneh rek nyalonkeun deui ngarah beuki laluasa ngobok-ngobok saha deui maneh rek saha anu milihna oge teu sudi najis teuing. Lisa Mariana mengancam akan membongkar deretan wanita simpanan Ridwan Kamil yang diduga menerima aliran dana dari sang ex-gubernur Jawa Barat dalam kasus korupsi Bank Jawa Barat. Bukan tanpa sebab, amarah Lisa Mariana terpancing saat mengetahui laporan pencemaran nama baik Ridwan Kamil terhadap dirinya batal berakhir mediasi melalui restoratif justice. Ia juga turut meminta KPK segera mengusut nama-nama wanita yang disebutnya sebagai penerima aliran dana Ridwan Kamil. Dan kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga, Pak. Jadi saya mohon bersikap adil, pinta Lisa Mariana. Sembari mengamuk dan membentak-bentak, ibu dua anak ini meminta keadilan. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju oranye, gue juga nggak apa-apa. Gue terhormat. Karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tanda